diidentifikasi ada di lahan tanah hujan. Potensi kita memiliki potensi sawah tanah hujan sekitar 2.154 hektar secara nasional tentunya. Kemudian kalau kita mensurvei, mungkin kemarin yang sudah melakukan survei ke lapangan terkait dengan berapa pompa yang sudah tersebar di petani, ini juga di tingkat nasional itu sudah kita memberikan bantuan sekitar 275.480. Larang, Ibu berlarang, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Irigasi perpompaan paling bagus. Dari rumah pompa ada bak penampungan, kesananya gravitasi gitu. Di sini ada rumah pompa juga. Rumah pompa ada bak penampungan, udah. Daripada penampungan itu kan air itu ya harus air dalam kosong kan? Ada bak penampung. Iya, bak penampungan. Jadi ada pompa, bak penampung, bak pengambilan baru itunya. Bisa bikin bak penampungan sana, tapi mungkin perlu agak tinggi karena kan turun. Tapi kalau memang sudah dari situ, justru bak distribusinya di sana gitu. Iya, yang Selang ke sana. ini lahan kan saya kan Perbombaan sebetulnya sudah ada. Ya. Hari ini saya dari Kementerian Pertanian dampingi Kadis, Kasdim, kemudian dari pelatihan peternakan dan kawan-kawan semuanya berada di desa Suetboro, Kecamatan Sleman, Kabupaten Belu. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari lahan-lahan ladang hujan atau padi buku yang berpotensi untuk dikembangkan untuk tanaman padi. Maksudnya kita ingin menambah luas tanam padi dari luas pertanaman padi yang sudah ada. Jadi apalagi saat ini kita sedang melakukan pada keterlambatan kekurangan air. Jadi mengalami keterlambatan tanam sekitar 2 juta hektar. Nah, secara nasional Kementerian Pertanian sudah memetakan di mana potensi-potensi lahan tanah hujan dan padi koko yang bisa dikembangkan untuk pengembangan padi. Secara nasional kita sudah melakukan survei, tersedia lahan tanah hujan sekitar 2 juta hektar. Kemudian di Provinsi NTT ini sekitar 75.400 sekian hektar. Dan setelah diidentifikasi ke masing-masing kabupaten, ternyata di Belu juga punya potensi lahan tanah hujan seluas 1.821 untuk tanah hujan dan 183 untuk padi koko. Nah, jadi pengembangan atau pengembangan luasan area lahan padi dengan pemanfaatan lahan padi koko ini atau padi ladang ini yang dibantu dengan program perpompaan, karena kita tahu bahwa di padi ladang, di padi koko ini kendalanya adalah terbatasnya sumber-sumber air dan terbatasnya ketersediaan air. Jadi akan datang ke sini dengan Pak Kadis di Belu ingin melihat di mana ini lahan tanah hujan yang berpotensi, kemudian juga kami melihat sumber airnya di mana. Kemudian kami tadi dengan kawan-kawan dari Dinas Pertanian Belu, Pak Kabit PSP, kemudian Kabit Penjualan dan Tanaman Pangan dan para petugas lainnya datang ke sini untuk supaya kita bisa mencarikan solusi memanfaatkan lahan tanah hujan untuk pengembangan padi. Jadi syaratnya itu di lahan tanah hujan ini pengembangan padi harus ada air, harus ada sumber air, dan harus ada juga irigasinya. Dalam hal ini kita tentu bisa memanfaatkan pompa sesuai dengan program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam rangka pemanfaatan lahan tanah hujan itu menyediakan kegiatan penyediaan pompa yang untuk membantu penyediaan air lahan tanah hujan pada luasan yang kecil 10 hektar untuk pompa sekitar 3 dim. Kemudian untuk kegiatan berikutnya ada kegiatan irigasi perpompaan untuk dapat penyediaan air yang lebih luas lagi di atas 20 hektar dengan peralatan yang bisa kita bantu dari Kementerian Pertanian, yaitu pompanya yang lebih besar kapasitasnya, mungkin di atas 3 dim, 4-5 dim,
kemudian ada bak penampungannya, kemudian ada rumah pompanya, kemudian ada jaringan distribusi air itu sendiri. Mudah-mudahan nanti ke depan ini tampaknya kami melihat dengan Pak Kadis, lahan-lahan di desa ini cukup potensial untuk dikembangkan pemulasaran areal padi pada MT2, sehingga nantinya yang semula petani di sini tanam satu kali, nah dengan bantuan perpompaan atau irigasi perpompaan dengan ketersediaan air bisa juga menambah indeks pertanamannya, sehingga bisa menambah perluasan areal tanam. Jadi mungkin itu maksud kami kedatangan ke sini. Nah, mungkin lebih tahu Pak Kadis atau Bu Kepala Balai Besar Pelatihan juga sudah melihat apa potensi yang bisa kita sinergiskan dalam rangka pengembangan padi di area ini. Mungkin itu ya. Saya Kepala Balai Besar Pelatihan Pengembangan selaku DC Pengawalan Program Satgas Antisipasi Darurat Pangan Kabupaten Belu dan ke Kabupaten Belu dalam rangka untuk melihat lahan-lahan yang potensial untuk ditanami padi sawah, pada hujan maupun padi kopi. Nah, sebenarnya masyarakat di desa Lainboro ini pada awalnya sudah terbiasa menanam padi kopi dan sudah lama ditinggal. Dengan adanya mekanisasi traktor, mereka beralih menanam ke padi sawah pada hujan. Tapi ada kurang lebih di desa ini sekitar 65 hektar yang belum tertanami. Nah, ini kita coba nanti Balai Besar Pelatihan Pengembangan Kupang dengan melihat banyaknya potensi ada ternak sapi di sekitar sini yang lumayan banyak berkeliaran. Nanti kita berikan kesadaran masyarakat menggunakan sehingga kotorannya bisa dimanfaatkan. Kemudian di depan ini juga ada peternakan ayam yang lumayan besar. Nanti kita bisa gunakan kotorannya juga untuk food. Kami akan hadir memberikan penyadaran kepada petani bahwa ini potensi yang luar biasa, tidak usah beli, pupuknya ada tersedia. Benihnya nanti dari Dinas Tanaman Pangan ada bantuan juga pengolahan lahan gratis bekerja sama dengan TNI. Hanya kita nanti akan membantu bagaimana menyadarkan masyarakat dan meningkatkan kapasitas bahwa di sini masih ada tanah yang kosong bisa ditanami padi koko, tumpang sari dengan jagung. Karena tanaman jagung juga masyarakat di sini sudah terbiasa. Kami akan hadir memberikan pelatihan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Pada hari ini kita sudah sama-sama bersama-sama dengan Bapak Kabit, Kepala Balai, Bapak Kepala Dinas, Kabit PSP, Kabit Ketahanan, sama-sama meninjau tempat yang menurut penglihatan saya sangat potensi, sangat menjanjikan. Tadi sudah ditinjau juga ada sumber air, hanya pemanfaatannya yang kurang. Faktor yang berikutnya adalah pola pikir masyarakat yang masih kurang semangat dalam menerima program ini. Nah, kapasitas kami berdasarkan PKS antara Bapak Kasat dengan Bapak Menteri Pertanian wajib untuk mendampingi dan mengawal program-program yang sudah dicanangkan. Di antaranya salah satunya adalah pompanisasi. Tadi diperkirakan bisa dipasang 2 titik pompanisasi di tempat ini yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam melaksanakan kegiatan pertanian, dan nanti ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Ibu Kepala Balai, didukung juga oleh Bapak Kapus, didukung oleh Pak Kadis yang berencana akan mengerahkan armada pertaniannya untuk membuka lahan sama-sama dengan kami. Tinggal kita mengajak pola pikir masyarakat untuk lebih bergiat di dalam bertani. Sangat disayangkan kalau lahan yang sangat potensial ini hanya dipakai untuk lepas sapi atau lepas tanah. Jadi ke depan kita akan ubah bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk mengajak bertani pada masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan ketahanan
pangan khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Belu dan juga masyarakat kami di Kabupaten Belu merasa sangat bersyukur karena hari ini dikunjungi orang penting dari Jakarta jauh-jauh datang untuk melihat langsung, melakukan survei langsung terhadap potensi lahan yang bisa kita manfaatkan dengan mengoptimalkan sumber air yang ada dengan kegiatan pompanisasi maupun dengan kegiatan irigasi perpompaan. Hari ini kita turun langsung di lapangan bersama Pak Kapus, Ibu Kepala Balai, dan Pak Asdim untuk meninjau langsung lokasi sehingga kita bisa tahu persis kondisi lapangan dengan kondisi seperti ini potensi apa yang mau kita lakukan, terutama dalam mengejar penambahan luas tanam demi mencapai kekurangan tanam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus ada sekitar 2 juta hektar di Indonesia dan kita di BU ini ada sekitar 1.821 yang potensial untuk kita tanami di MP2 dan juga padi gogo ada sekitar 183. Nah, hari ini kita ke sini kita mau mencoba mengajak masyarakat untuk mereka kembali menanam padi gogo dengan sistem tumpang sari sehingga ada semacam penyangga atau semacam suplementary efek sehingga ada satu gagal satu bisa berhasil karena dengan kondisi iklim seperti ini anomali iklim susah kita prediksi. Oleh karena itu kita sangat berterima kasih hari ini Pak Kapus datang sudah bisa mengintervensi atau memberikan bantuan kepada kita. Tadi beliau sudah sebutkan kita usul pompanisasi itu 17, ini mereka mau tambah jadi 30. Tinggal kita siapkan calon lokasinya dengan melihat kondisi potensi sumber daya dukung sumber air. Dan juga tadi Pak Kapus bilang ini perpompaan besar kita bisa usulkan di sini karena tadi sumber air di sungai itu cukup besar sehingga bisa 2 sampai 3 perpompaan besar yang kita mau bantu di sini. Tinggal sekarang kita mengajak masyarakat untuk coba membangun semangat kerja, semangat gotong royong kita untuk sama-sama berkolaborasi. Tiap TNI sudah bersama kita untuk selalu mengawal, mendampingi kita untuk kita bekerja sama bersinergi untuk kita bisa minimal target dari 1.821 padi sawah dan juga 183 padi gogo itu minimal kita 70-80% kita tanam sehingga kita juga dari Belu bisa memberikan sumbangsi sedikit terhadap sistem ketahanan pangan baik daerah maupun juga untuk nasional. Jaga pangan, jaga masa depan. Pertanian maju, mandiri, modern, jaga pangan, jaga masa depan.